Hai teman-teman, welcome back again to my channel, Caroline Patricia. Sebelumnya, teman-teman sorry ya, aku udah beberapa minggu ini nggak aktif upload long video di YouTube karena aku lagi busy banget 1 bulan ini ngerjain IELTS, ngurusin visa dan lain-lain. Nanti aku bakal upload juga di YouTube video aku. Tapi untuk video kali ini, aku mau sempetin bikin, ini aku lagi break kerja, jadi aku sempetin bikin video untuk teman-teman karena aku merasa bersalah juga aku udah nggak upload video tuh udah hampir 3 minggu kayaknya. Jadi di video kali ini aku pengen ngomongin tentang macam-macam pekerjaan di Australia. Jadi tipe-tipe pekerjaannya gitu intinya. Sebenarnya aku udah bikin short videonya, teman-teman bisa cek video yang ini, ada di Instagram aku, di TikTok aku, dan di YouTube aku juga. Aku cantumin di sini semuanya, teman-teman follow, khususnya Instagram aku karena aku lebih aktif di sana dan banyak fitur-fitur yang menarik yang bisa tanya interaksi ke aku secara langsung karena di platform lainnya aku kurang aktif. Oke teman-teman? Nah, langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi ada apa aja sih macam pekerjaan di Australia? Jadi macam pekerjaannya itu kita langsung mulai aja ya. Yang pertama itu ada yang namanya full time. Full time itu tuh normal ya seperti di Indonesia. Kerjaannya kalau di sini itu minimal 40 jam per minggunya. Jadi nggak peduli seberapa banyak atau seberapa sedikit teman-teman bekerja di tempat tersebut, tapi kalau teman-teman punya kontrak full time, berarti teman-teman akan digaji full time, yang berarti 40 jam per minggunya. Nah, gimana rate-nya? Kalau rate-nya itu mengikuti minimum rate di Australia, tergantung keahlian teman-teman ya. Tapi minimum rate-nya itu sekitar 23,5 atau 24 gitu. Aku agak lupa, aku akan cantumin di sini untuk informasi lebih jelasnya. Nah, dari full time itu, kenapa banyak orang yang kerja full time? Karena dari kerja full time itu banyak benefitnya teman-teman. Contohnya, kalau di Australia itu kita ada yang namanya sick leave. Sick leave itu tuh, misalnya teman-teman sakit, teman-teman bisa mengajukan sick leave dengan memberikan alasan yang jelas ataupun surat dokter. Nah, teman-teman itu bakal tetap digaji walaupun teman-teman sakit. Dan itu tuh ada kuotanya dihitung dari seberapa lama dan banyak teman-teman bekerja di tempat tersebut. Yang kedua, teman-teman itu dapat namanya annual leave. Jadi annual leave itu juga dihitung berdasarkan seberapa banyak teman-teman kerja di tempat tersebut, kayak ada persentasinya gitu, nanti akan diakumulasi. Jadi misalnya teman-teman pengen jalan-jalan sama keluarga selama 1 bulan, setelah 1 tahun bekerja, nah teman-teman itu bisa jalan-jalan 1 bulan penuh, sampai kuota annual leave kamu habis, ataupun pakai setengah juga nggak masalah, dan teman-teman bakal tetap dibayar walaupun nggak bekerja sama sekali. Enak kan? Lalu teman-teman juga dapat birthday leave, lalu juga teman-teman bakal dapat superannuation. Superannuation itu apa? Jadi di Australian Government, suatu perusahaan itu wajib membayar superannuation teman-teman untuk masa tua teman-teman. Jadi kayak tabungan masa tua. Untuk berapa persennya itu saya kurang paham. Kalian bisa cek sendiri, tapi suatu perusahaan yang memang legal, mereka itu harus membayar superannuation teman-teman. Lalu apalagi benefitnya? Nah, benefitnya itu misalnya teman-teman kerja di perusahaan yang besar. Kenapa lebih enak kerja di perusahaan yang besar? Karena contohnya kayak aku kerja di hospitality ya teman-teman. Nah, hospitality group aku tuh besar. Dan jika teman-teman kerja sebagai part-time atau full-time, teman-teman itu bisa mendapat diskon jika teman-teman menggunakan akomodasi. Misalnya kayak waktu itu aku sempat pergi ke Melbourne. Nah, aku dapat team rate. Dan team rate-nya itu lumayan banget. Kayak harga aslinya 1 hari itu misalnya $200. Tapi teman-teman bisa dapat $70 dengan kualitas bintang 4 sampai bintang 5. Atau bisa juga $80. Jadi tergantung adanya dan kuotanya juga. Tapi itu salah satu benefit yang mantep banget. Contohnya company aku itu tersebar di seluruh Australia dan ada beberapa juga di Asia dan juga di Eropa. Jadinya
Dari sana aku mendapatkan benefit juga jika aku pengen traveling. Lalu kelebihan selanjutnya adalah teman-teman itu bakal gaji fix per minggunya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kayak dapat berapa atau gimana, jadinya be peace of mind. Lalu yang kedua, tipe part-time. Jadi untuk sekarang yang aku kerja di hotel ini aku kerja part-time. Jadi kalau part-time hour itu minimal bakal dikasih 24 jam. Itu minimal setahu aku ya. Jadi kalian itu ada minimal jam per minggunya. Jadi shift kamu itu setidaknya dikasih kayak 3 shift atau 4 shift, tergantung kuota yang ada dan kebutuhan. Tapi teman-teman tuh ada minimal hour, jadi teman-teman tuh udah kayak contohnya dapat kerjaan tuh yang pasti segitu dan nominalnya segitu, kurang lebih gitu. Dan benefitnya itu kurang lebih tuh sama seperti full time, tapi mungkin ada kekurangan di gajinya, khususnya karena gajinya itu hampir setengahnya. Ada kekurangan juga di benefit mengenai posisi, kenaikan jabatan, dan lain-lain seperti itu. Tapi untuk so far itu mirip-mirip, full time dan part time. Cuma kekurangannya perbedaannya jam aja. Lalu yang ketiga, lagi terkenal nih, namanya itu adalah casual. Casual itu sebenarnya hal yang lumrah di Australia, tapi itu adalah cukup culture shock bagi aku, karena aku nggak pernah dengar kayak gitu di Indonesia sebelumnya. Tapi di Australia itu ada. Jadi kerjaan casual itu adalah kerjaan di mana kamu akan dipanggil jika mereka butuh. Contohnya, aku saat ini punya satu kerjaan part-time yaitu yang di hotel. Lalu aku punya beberapa agensi yang aku join, 3 agensi, dan ketiganya itu aku kerja casual. Jadi ketika mereka butuh aku, misalnya ada event atau ada acara atau apapun, misalnya ada orang yang tiba-tiba sakit di suatu tempat, mereka bisa langsung SMS aku dan bilang, kamu mau nggak kerja di sini? Kamu bisa nggak kerja di sini? Gitu. Lalu benefit kerja casual itu apa? Benefit kerja casual itu benar-benar fleksibel. Jadi jika teman-teman mau ambil, ya teman-teman mau bisa ambil shiftnya. Tapi kalau teman-teman nggak mau ambil, ya teman-teman nggak usah ambil shiftnya. Lalu benefit kedua itu adalah gajinya itu besar dibanding gaji part-time ataupun full-time. Jadi kalau misalnya gaji part-time nih, gaji part-time itu minimum wage-nya itu sama seperti gaji full-time. Misalnya $24 gitu. Tapi kalau misalnya casual itu berbeda, minimum wage-nya itu setahu aku kurang lebih sekitar $30. Itu adalah minimum wage untuk casual. Lalu, nggak enaknya casual itu apa? Nggak enaknya casual itu teman-teman bisa aja nggak dipakai. Kalau misalnya mereka nggak butuh orang, mereka nggak akan panggil teman-teman. Kayak bisa jadi nggak ada kerjaan selama seminggu, mungkin 2 minggu, atau dalam 1 minggu kerjanya cuma 1 atau 2, jadi nggak pasti gitu teman-teman. Sedangkan berbeda dengan part-time maupun full-time ya. Lalu teman-teman nggak ada fix jadwal, jadi berubah-berubah setiap minggunya. Teman-teman itu bisa ditugaskan di berbagai macam tempat dengan teman-teman yang baru, orang-orang yang baru. Tapi di samping itu sangat beneficial untuk teman-teman yang mau mendapatkan penghasilan tambahan tanpa pusing. Cuma tinggal datang, beres, kamu nggak usah punya tanggung jawab apa-apa, langsung pulang. Nggak usah pusing udah selesai atau belum. Jadinya kadang aku suka ambil job casual karena begitu. Misalnya aku punya waktu kosong, ambil shift misalnya di hari Kamis. Kalau misalnya ada, contohnya 5 jam shiftnya, dan 1 jamnya digaji $30. Jadi lumayan kan, dalam 1 shift aku dapat $150 secara cuma-cuma. Terkadang ada shift yang memang enak, nggak terlalu busy, tapi ada juga shift yang bener-bener shit banget, yang bener-bener busy banget. Jadi semuanya itu unpredictable. Tapi di balik itu ada rate yang lumayan banget, yang bikin kita tuh jadi semangat kerjanya. Oh iya, lalu aku juga lupa omongin, enaknya kerja full time itu apa? Kerja full time itu teman-teman nggak perlu kerja di hari weekend. Biasanya teman-teman bisa pilih, teman-teman mau off-nya di hari apa. Jadi contohnya kalau aku kerja part time, kalau kerja part time itu kan jamnya itu
pasti nih rosternya sekian-sekian. Lalu kalau misalnya aku kerja di hari weekend, itu tuh gajinya lebih besar. Tapi sedangkan kalau aku kerja di full time, semuanya itu di hari manapun sama. Jadinya kita bisa dapat off di hari weekday untuk family time atau bertemu dengan teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih kalau menurut aku. Perbedaan pekerjaan di Australia ada 3 macam. Tergantung teman-teman sukanya yang mana dan cocoknya di mana. Tapi untuk kerjaan di hospitality, khususnya cafe atau di restoran, itu kebanyakan besar itu pekerjaan part-time dan casual. Untuk full-time itu kebanyakan kerjaan office atau reservation. Ya bermacam-macam sih sebenarnya. Tapi tergantung sesuai kesukaan teman-teman lebih suka yang mana. Jadi mereka itu memberikan banyak pilihan teman-teman sesuai dengan availability teman-teman. Kira-kira membantu nggak nih info aku? Kalau misalnya membantu, jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on my next video. Bye-bye!